Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Haridinata, NIM 2002648 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan dan berikan review menarik nih kepada teman-teman semua tentang salah satu novel anak yang terkenal, yaitu yang berjudul Oliver Twist. Oliver Twist adalah sebuah kisah seorang anak yatim piatu yang mencerminkan kehidupan kemiskinan di Inggris pada tahun 1830-an. Cerita ini menggambarkan kejahatan rumah miskin pada waktu itu dan korupsi orang-orang yang bekerja di sana. Ini juga menunjukkan kedalaman kejahatan London dengan penekanan pada perampokan kecil dan pencopetan. Karakter jahat utama dari novel tersebut, Fagin, juga disebut sebagai The Jew, dicirikan sebagai seorang yang mencubit uang tanpa kasih sayang yang sebenarnya. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mengeksploitasi orang-orang di sekitarnya sehingga dia dapat memperbaiki posisinya dan memperkuat kekuasaannya. Fagin sendiri mewakili kejahatan, keserakahan, dan kekudusan. Oliver di sisi lain adalah kebalikannya, tidak bersalah dan penuh kasih sayang. Oliver mewakili semua yang orang baik di masyarakat. Dia membenci pemikiran mencuri, kekerasan, atau perlakuan buruk dalam bentuk apapun itu. Dan meskipun dia sangat ingin menyenangkan tidak akan bertentangan dengan moral yang ditanamkan dalam dirinya. Dia benar-benar peduli pada orang lain di sekitarnya dan akan melakukan apa saja untuk membuat seseorang ingin mempertahankannya. Nah, Oliver Twist adalah cerita tentang pertempuran kebaikan melawan kejahatan, dengan kejahatan terus-menerus berusaha merusak dan mengeksploitasi kebaikan. Nah, ini menggambarkan kekuatan cinta, benci, keserakahan, dan balas dendam dan bagaimana masing-masing dapat mempengaruhi orang-orang yang terlibat. Cinta antara Rose dan Harry pada akhirnya menaklukkan semua rintangan di antara mereka. Kebencian dirasakan Mons terhadap Oliver dan keserakahan yang dia rasakan terhadap warisannya akhirnya menghantarkan dia ke dalam kehancuran. Balas dendam yang dilakukan oleh Sykes pada Nancy membuatnya hampir gila dan akhirnya bunuh diri secara tidak sengaja. Beragam karakter menyentuh Dickens, menekankan kebajikan, pengorbanan, kompromi, amal, dan kesetiaan. Yang terpenting, meskipun sistem untuk orang miskin tidak berubah, kebaikan dalam novel Dickens melebihi kejahatan dan karakter utama yang merupakan bagian dari kebaikan ini hidup bahagia dan selamanya. Nah, nilai-nilai sosial yang ditinjau dari makna nilai kasih sayang, nilai tanggung jawab, dan nilai keserasian hidup dalam novel ini. Di dalam novel Oliver Twist karya Charles Dickens terlihat jelas dalam isi cerita novel ini. Uraian nilai-nilai sosial dan dalam cerita menggambarkan secara jelas bagaimana cara hidup manusia yang memiliki keburukan dan tampak dalam perilaku negatif dimenangkan oleh nilai-nilai kehidupan yang positif yang diperlihatkan oleh beberapa tokoh dalam cerita ini. Nah, nilai-nilai tersebut adalah nilai cinta dan kasih sayang, nilai pengorbanan, nilai tolong-menolong, nilai kekeluargaan, nilai kepedulian, nilai kesetiaan, nilai kerasa menerima, dan nilai rasa kewajiban, nilai disiplin, nilai keadilan, dan nilai toleransi. Bahkan nilai kerjasama dan nilai kedemokrasi. Keseluruhan nilai-nilai tersebut dihubungkan dengan kutipan teks yang tergambar dari dalam isi novel tersebut. Dalam isi cerita merupakan makna nilai-nilai sosial dari sebuah karya sastra dari novel Oliver Twist karya Charles Dickens. Dan ini beberapa tokoh yang ada dalam novel tersebut. Yang pertama adalah Agnes, ibu Oliver yang meninggal saat melahirkan. Satu-satunya yang dia tinggalkan adalah liontin dengan nama yang tertulis. Yang kedua adalah perawat, wanita yang melahirkan Oliver, dan kemudian meninggal di rumah kerja mengungkapkan kisah liontin dan malam Oliver lahir. Yang ketiga adalah Oliver Twist, karakter utama cerita. Oliver adalah seorang anak kecil yang haus kasih sayang, yang tidak akan melakukan kejahatan. Dia dilecehkan sebagai anak kecil dan hanya ingin dicintai. Petualangannya menjadikannya teman terbaik dan musuh terburuk. Yang keempat adalah Nyonya Men, adalah wanita yang membesarkan Oliver selama 9 tahun pertama. Dia memperlakukan dia dan anak yatim lainnya dengan sangat-sangat buruk dengan memukuli, membuat mereka kelaparan. Yang kelima adalah Pak Gamfield, seorang penyapu corobong asap yang menginginkan Oliver sebagai magang. Tuan Sowerberry membuat Patty mati tempat Oliver magang.
Dia umumnya perlakukan anak itu dengan baik, tetapi memilih kebohongan istrinya daripada kebenaran Oliver. Yang ketujuh adalah Nyonya Sowerberry, istri pembuat peti mati yang tidak menyukai Oliver muda. Yang kedelapan adalah Young Dick, seseorang teman Oliver di Mrs. Mann yang mencintainya. Yang selanjutnya adalah Charlie Bates, satu lagi pencuri Fagin yang cenderung menertawakan segala sesuatu dalam hidup. Yang kesembilan adalah Betsy, seorang wanita yang bekerja untuk Fagin. Nancy, seorang wanita yang bekerja untuk Fagin dan mencoba membantu Oliver yang akhirnya menyebabkan kematiannya. Dia bergairah, peduli, dan mencintai seks yang akhirnya membunuhnya. Yang ke-10 adalah Tuan Brownlow, seseorang pria yang dirampok teman-teman pencuri Oliver di jalan. Dia membawa Oliver masuk dan menemukan asal-usulnya yang sebenarnya. Yang ke-11 adalah Puck Sykes, karakter jahat lain yang merupakan anggota dari geng Fagin. Nah, dia memiliki seekor anjing putih kecil yang mengikutinya kemana-mana. Dia mengancam Oliver dan dengan enggan meninggalkannya untuk mati di lapangan setelah bocah itu ditembak. Yang ke-12 adalah Nyonya Corny atau Nyonya Bumble, kepala rumah kerja tempat Oliver lahir yang akhirnya menikahi Mr. Bumble dan inilah pengakuan perawat di ranjang kematiannya. Dia menemukan bukti keturunan Oliver dan menjualnya ke Mons. Yang ke-13 adalah biksu atau Edward Ledford, kakak tiri Oliver yang tidak mau membagi warisannya dengan anak haram itu. Dia menghancurkan bukti ibu Oliver dan merupakan kelompok Fagin dan gengnya. Nah, itulah beberapa review mengenai tentang buku Oliver Twist. Semoga saja dari buku ini banyak inspirasi-inspirasi yang bisa memberikan kepada anak-anak dan memberikan cerita pengalaman hidup kepada anak-anak untuk bisa lebih semangat dalam menjalani hidup, selalu memiliki kejujuran dan selalu membuat kebajikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.